Taib, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita untuk memberikan materi pengantarnya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya suara saya jelas. Jelas Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhihi al-karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta, para pemirsa, atau para audiens ya, para audiens di eh, room meeting Zoom ini. Semoga malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan materi pengantar dari Komisi Akidah, yaitu buku dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr yang berjudul Fiqhul Asma Al-Husna, Fiqih Al-Asma Al-Husna. Nah, pada materi sebelumnya di Rabu yang lalu oleh Ustadz dari Komisi Akidah, Ustadz yang lain dari Komisi Akidah sudah sampai pada bahasan terkait dengan Al-Ghalib dan An-Nasir. Al-Ghalib dan An-Nasir, nama Allah Al-Ghalib yang maha mengalahkan, dan An-Nasir yang sang pemenang ya, atau sang penolong ya, sang penolong. Nah, sekarang kita lanjut eh, dalam kitab beliau, nama Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz. Karena itu pada malam hari ini insya Allah kita coba sedikit bacakan dan jelaskan apa maksud dari apa yang dituliskan oleh Syekh kita Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Fiqih Al-Asma Al-Husna. Nah, sebenarnya beliau membahas nama ini eh, di atau berbarengan dengan beliau jelaskan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Namun dalam penjelasannya dalam satu bab ini beliau runut ya. Beliau pertama menjelaskan Al-Aziz, yang kedua Al-Jabbar. Nah, nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar ini kata Syekh ini disebutkan bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Surat Al-Hasyr ayat 23. Poinnya di sini adalah firman Allah, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaimin al-aziz al-jabbar. Nah, ini berdampingan Al-Aziz dan Al-Jabbar. Biarlah Allah zat yang tidak ada ilah selainnya yang berhak disembah. Dialah Al-Malik ya, sang raja, Al-Qudus yang maha suci, As-Salam yang maha damai, Al-Mu'min eh, maha percaya, Al-Muhaimin yang menghapus, Al-Aziz ya yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha sama ini Al-Aziz, Al-Jabbar ini maha perkasa. Tapi Al-Jabbar lebih kemana mengalahkan, Al-Mutakabbir dan sang pemilik kesombongan ya, ke ke luar biasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang al-kibru, kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dipakai oleh selainnya. Nah, poin kita di sini adalah Al-Aziz. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha perkasa dan maha mulia ya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar di Al-Qur'an ini tidak terdapat di tempat lain kecuali di ayat ini saja, Al-Jabbar yang bersandingan dengan Al-Aziz ya, bersandingan dengan Al-Aziz.
Baik. Kemudian Al-Aziz ini eh, mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh makna al-izzah. Al-izzah ini adalah kemuliaan, ya, ketinggian, ke ya, semua makna-makna yang tinggi itu al-izzah, kemuliaan, ya, kejayaan, ya, keperkasaan. Itu semua makna Al-Izzah masuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Nah, Al-Aziz ini nama. Sedangkan Al-Izzah ini sifat Allah yang memiliki sifat Al-Izzah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal izzata lillahi jami'a." Sesungguhnya kemuliaan, kejayaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, kalau tadi dalam surat Yunus ayat 65, eh, di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, Syekh di sini membagi makna Al-Aziz ke dalam tiga makna. Ke dalam tiga makna. Yang pertama adalah Izzatul Quwwah. Ya, kemuliaan yang bermaksud dan bermakna kekuatan. Ya. Dan inilah, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang seluruh sifat makhluk yang sifat makhluk yang memiliki kekuasaan, kekuatan, meskipun sangat besar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, dan yang memiliki al-quwwah, ya, kekuatan, al-matin, yang sangat kokoh, ya. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 58. Juga, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yara awalam yarau anna Allah alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu asyaddu minhum quwwah, lebih kuat, ya, lebih besar, lebih kokoh kekuatannya daripada mereka. Karena sebagian umat-umat terdahulu ini sombong, ya, bisa membangun bangunan yang begitu besar. Ya, kalau dalam surat Al-Fajr itu disebutkan wa fir'auna dzil autad, dan Firaun yang memiliki tiang-tiang pancang yang besar, ya. Kemudian umat-umat yang lainnya bisa memahat gunung batu sehingga menjadi istana dan rumah-rumah mereka. Lalu mereka kemudian sombong dan mengingkari para nabi dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Awalam yaro, tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat, ya, daripada apa yang mereka bisa lakukan." Termasuk kesombongan orang-orang kafir pada hari ini yang memiliki persenjataan yang kuat, yang memiliki alutsista yang lengkap dan paling canggih di dunia pada hari ini tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang lain surat Al-Baqarah surat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau yaral ladzina zalamu," seandainya orang-orang zalim itu melihat, ya, idh yarawnal azab, ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Ya. Kalau sudah datang azab, tidak ada tempat lari. Mau secanggih apapun, ada berita kemarin terkait dengan letusan Gunung Merapi dulu, ya, di Jawa Tengah atau di Jogja, ada bunker, ya, tempat bersembunyi, ternyata juga tidak lolos. Ya. Orang yang masuk ke sana terpanggang, itu luar biasa. Ya, ketika mereka melihat azab itu tidak ada tidak ada lagi kekuatan yang lainnya. Mereka mengakui bahwa yang mengendalikan kekuatan besar ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha kuat, syadidul iqab, dan Maha keras siksaannya. Lalu Allah juga mengatakan tentang bagaimana para makhluk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, menyifati Allah Subhanahu wa taala yang tidak sebenarnya. Allah mengatakan tentang mereka, "Ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak memberikan takdir, tidak memberikan penilaian, pengagungan sesuai dengan selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha
perkasa. Nah, ini mana yang pertama dari izzah, dari makna al-aziz, ya, yaitu izzah yang bermakna kekuatan, kejayaan, kemuliaan dengan makna yang menjurus kepada kekuatan. Nah, makna yang kedua, izzah, ya, sifat izzah dari nama Allah Al-Aziz adalah izzatul imtina'. Ya, Allah memiliki kemuliaan, keperkasaan, memiliki segalanya dan tidak butuh kepada selainnya. Nah, ini izzatul imtina'. Orang seperti itu, orang kalau sudah punya harta yang banyak misalnya, kaya dan lain sebagainya, memiliki apa saja dan bisa kalau ingin memiliki sesuatu dia bisa mendapatkannya. Maka ini kemuliaan karena dia tidak butuh kepada yang lain untuk mendapatkan sesuatu. Nah, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Apapun yang Allah kehendaki terjadi. Dan apa yang Allah inginkan pasti ada. Izzatul imtina. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kemuliaan dan keperkasaan itu. Dan Allah tidak butuh, ya, tidak butuh kepada satupun. Karena para hamba tidak akan mampu memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu memberikan manfaat kepada Allah. Justru Allah lah yang ad-dar an-nafi, yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Al-mu'ti al-mani, yang memberikan dan menghalangi. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari dikalahkan. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dikalahkan atau bisa dikuasai oleh satu makhluknya. Dan Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang tidak layak untuk keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal yang menafikan kemuliaannya dan kesempurnaannya. Ya, termasuk Allah dari sisi ini tidak butuh kepada sekutu dalam mengatur alam semesta, dalam menciptakan, tidak butuh kepada satu zat yang lain yang mendampingi Allah. Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki al-izzah, kemuliaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan untuk para rasul, para mursalin, karena akidah, keyakinan yang mereka miliki itu selamat, ya. Dan mereka selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Dalam firman yang lain, Allah mengatakan, "Walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Dan baginya lah perumpamaan yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal aziz al hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Eh, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menentang, ya. Aruni madza khalaqul ladzina, ya, zalamu. Perlihatkan kepada saya apa yang sudah orang-orang zalim itu ciptakan. Ya, tidak ada. Tidak bisa karena mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, ini makna izzah, sifat izzah dari nama Allah Al-Aziz yang kedua. Jadi Allah memiliki kemuliaan karena Allah tidak butuh kepada satupun. Kemudian makna yang ketiga dari Al-Izzah, sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Izzah dari nama Allah Al-Aziz adalah Izzatul Qahri wal Ghalabah li jami'il kainat. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan karena Allah mampu menundukkan semua yang wujud, al-kainat, semua yang ada. Karena semuanya semuanya ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tunduk di bawah keagungannya, dan semua siap ditertibkan, diatur dan berjalan sesuai dengan kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, matahari, planet, galaksi, semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bergerak satupun dari mereka, dari makhluk-makhluk ini, dan tidak mungkin eh, bergeser satupun dari makhluk-makhluk ini kecuali dengan daya, kekuatan, dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Karena la haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki." Ya, katakanlah, ya Allahumma, ya Allah, malikal mulki.
sang raja yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut, ya, mencabut kerajaan dari siapa saja engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau memuliakan, ya, eh, siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkau hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya, semuanya ini tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memegang. Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Ya, Allah yang memegang langit dan bumi agar keduanya tidak jatuh. Wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau dikendalikan, dikuasai oleh selain Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan hancur. Pasti akan hancur alam semesta ini. Nah, kemudian eh, di antara dampak dari keimanan kita terhadap nama ini adalah mestinya seorang hamba itu merasa hina, ya, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu, merasa kecil, ya. Maka dia tidak bersandar kecuali kepada Allah yang memiliki kemuliaan, keperkasaan, kekuatan. Tidak berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki semua kemuliaan ini, ya. Kekuatan, dan ketidakbutuhan kepada satupun, lalu kemudian ketundukan semua makhluk kepadanya, Allah yang memiliki ini semuanya. Maka kita tidak meminta kecuali, dan tidak mencari kemuliaan kecuali kepadanya, ya, dan darinya. Allah mengatakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan itu semua. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah perkataannya, beliau mengatakan, eh, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agama ini, dengan Islam. Famahmah famahma bitaghaina al-izzata bighairil Islam adzallana Allah. Maka selama kita mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Karena yang membuat kita mulia di hadapan umat yang lain, di hadapan bangsa dan negara yang lain, adalah karena Islam. Dan itu yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa futuhat yang luar biasa, penaklukan-penaklukan besar yang terjadi di masa mereka yang merupakan murid-murid Nabi SAW. Sekarang ini negara-negara Arab dan Islam mencari kemuliaan dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal duniawi. Ya, seperti apa yang kita lihat dalam salah satu negeri Islam, di mana pemimpinnya mengatakan bahwa 5 tahun ke depan kota-kota besar di negara kita ini akan menjadi seperti Eropa. Ya. Mencari kemuliaan dengan hal itu, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan agama eh, disingkirkan, ya, mulai dikecilkan perannya dan seterusnya. Nah, ini Allah akan hinakan. Dan kehinaan yang kita rasakan pada hari ini, ketika umat ini, Israel, Israel pada hari ini, sampai hari ini sudah menyerang 7 negara Islam, dan hanya Iran yang mampu memberikan perlawanan yang mungkin agak sedikit seimbang, meskipun belum seimbang. Kalau kita melihat jumlah korban dan seterusnya. Yang lainnya diserang. Ya, Suriah, lalu kemudian Lebanon, lalu kemudian terakhir Doha, Qatar, ya, Iran termasuk, ya, Palestina juga yang menjadi inti, dan lain sebagainya. Ini semuanya diserang Israel, dan mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Inilah kehinaan, ya, karena mencari kemuliaan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seorang hamba merealisasikan pencarian kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Allah mengatakan, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Dan bagi Allah lah kemuliaan itu, dan bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di sini Syekh menjelaskan di penghujung penjelasannya terkait dengan al-izzah yang dikaitkan dengan makna al-jabbar. Namun al-jabbar ini nanti dijelaskan oleh Ustadz berikutnya.
Cuma beliau jelaskan kaitannya dan beliau mengatakan bahwa al-izzah dengan makna al-qahr yang menguasai dan semua tunduk padanya ini salah satu makna dari al-jabbar. Karena salah satu makna dari al-jabbar adalah bahwa Allah al-qahir li kulli syai, yang menundukkan segala sesuatu. Yang segala sesuatunya ini tunduk kepadanya. Ya, khudu' kepadanya. Semua alam bawah dan alam atas dari makhluk yang sangat besar semuanya tunduk, ya. Mau mereka bergerak, mau mereka diam, semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dan apa yang pergi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan berarti bahwa semua atau makhluk itu majbur ala fi'li nafsihi, terpaksa melakukan segalanya. Ya, karena Syekh tadi menjelaskan bahwa semuanya gerak-geriknya dan diamnya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan berarti bahwa seorang hamba itu terpaksa melakukan perbuatan-perbuatannya. Dan Allah mengatakan, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Katakanlah al-haq, kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin silahkan beriman, wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang ingin maka silahkan kufur. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Dan Allah juga menjelaskan dua jalan yang Allah telah jelaskan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang apa yang dan apa yang dimiliki dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha, jalan keburukannya, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah siapa yang mengotorinya. Nah, ini setidaknya penjelasan dari Syekh kita dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Mungkin demikian untuk materi pengantar pada pertemuan kali ini. Eh, kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk konsultasi. Saya kembalikan ke host. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan terkait materi pengantar yang disampaikan. Kemudian kita beralih ke sesi berikutnya atau sesi utama kita yaitu sesi konsultasi syariah. Jadi bagi para peserta yang memiliki pertanyaan agar kiranya bisa diketik di kolom komentar di Zoom atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa raise hand kemudian kami persilahkan untuk berbicara. Baik. Kita mulai pertanyaan dari WhatsApp Ustadz atas nama hamba Allah. Pertanyaannya itu, Ustadz, saya punya ayah yang sangat keras. Saya sudah berusaha taat, tapi ayah saya selalu marah-marah, bahkan suka merendahkan saya di depan keluarga. Saya tahu kita harus berbakti pada orang tua, tapi saya juga sering sakit hati. Bagaimana saya bisa tetap berbakti sementara hati saya terus terluka, Ustadz? Ya, Mic-nya masih eh, tertutup, Ustadz. ya, baik. Jadi ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh orang yang iltizam ya dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang iltizam di akhir zaman itu kal qabidhi 'alal jamr, ya. Seperti orang yang memegang bara, ya. Dia harus pegang meskipun panas, ya, dia kepanasan tapi tidak boleh dilepaskan. Nah, itu orang yang iltizam dengan syariat dan aturan-aturan Allah di akhir zaman ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka salah satu trik menghadapi perlakuan orang tua kepada anak-anaknya yang kurang menyenangkan adalah dengan menunjukkan akhlak. Dengan menunjukkan akhlak. Ketika kita memberikan dan menunjukkan akhlak kita yang baik, meskipun kita umpamanya direndahkan di hadapan keluarga, dicaci misalnya dan lain sebagainya, maka ya anggap saja itu sebagai angin lalu. Lalu kemudian kita tetap tunjukkan akhlak kita. Ketika umpamanya orang tua kita membutuhkan, maka kita yang paling cepat memenuhinya. Ketika orang orang tua kita ada hajat, maka kita yang pertama. Ya, kita apa tutur lembut, berlemah lembut kepada kedua orang tua kita.
Lama kelamaan ini akan orang tua akan melihat akhlak dari kita dan insya Allah setahap demi setahap secara perlahan-lahan orang tua kita akan berubah sikapnya kepada kita karena melihat ketulusan yang kita berikan kepada orang tua kita, ketulusan bakti yang kita berikan dan insya Allah itu akan mengubah dan itu akan membuat perbandingan kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan kita berlomba dalam bakti kita kepada orang tua. Ketika kita menang dan memperlihatkan bakti yang luar biasa kepada orang tua kita, maka insya Allah itu akan meluluhkan hati orang tua sehingga sikapnya akan berubah insya Allah taala. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sang pemegang, sang pengendali dari orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Eh, semua hati hambanya berada di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan dan meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian anggap ini sebagai salah satu ujian. Dan ujian ini adalah untuk meninggikan derajat kita. Nah, Allah ingin melihat apakah kita kuat dengan ujian itu atau tidak. Kalau tidak kuat, maka kita tidak lolos dari ujian tersebut. Bukannya kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kalian pada sebagian yang lain itu fitnah, ya, ujian. Nah, tapi Allah ingin lihat atas birun apakah kalian sabar. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala ingin lihat dari ujian yang diberikan tersebut. Nah, semoga tiga hal ini bisa sedikit mengurangi apa yang dialami oleh saudari kita tadi. Nah, Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga jelas dari penanya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan di Zoom. Afwan izin bertanya Ustaz, di keluarga kami tidak melakukan maulid, akan tetapi para tetangga-tetangga masih banyak yang melakukan maulid, sehingga makanan, lauk pauk, snack, dan buah-buahan yang sudah dibaca di masjid itu dibagikan juga ke rumah. Bagaimana terkait Ustadz? Bagaimana terkait ini Ustadz? Apakah boleh kita memakannya? Terkadang juga ada uang yang diselipkan di dekat makanan maulid itu Ustadz. Apakah boleh digunakan untuk belanja uang ini Ustadz? Syukron. ya, jadi makanan yang dibagikan, eh, yang dibawakan ke rumah kita ya ini ya, posisinya kita pasif. Nah, kalau posisinya kita pasif, maka tidak mengapa diterima makanan itu, dimakan makanan itu, dimanfaatkan uang tersebut, karena ini tidak ada hubungannya dengan kita ikut merayakan, ikut melestarikan Maulid. Ya, karena kita pasif di situ, kita diberikan. Mau kita terima atau tidak terima, Maulidnya tetap jalan. Ya, maka kita di sini boleh, karena ini tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dalam tolong menolong dalam melestarikan apa salah satu hal, satu perayaan yang tidak ada tentunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, terkait dengan makanannya maka ini boleh karena ini tidak ada kaitannya dan kita pasif di situ. Ya. Tapi Ustadz, syukuran wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dari Kecuali penanya mungkin itu. saya tambahkan ya, kecuali kalau kita Betul. datang lalu dibagikan makanan di situ, nah ini yang tidak boleh karena kita ikut termasuk ikut merayakan di situ, ikut ambil bagian dan memiliki andil dalam melakukan perayaan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Tapi Ustadz, syukuran wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan lagi di Zoom atas nama Nurmalasari Afan Ustadz. Bagaimana hukumnya mencicil emas di bank? Mencicil emas di bank, iya, mencicil emas di bank ini tidak boleh ya. Eh, Kalau membeli emas dengan takaran satu per satu, ya meskipun apa tidak sampai 1 gram, misal kita beli 0,1 gram di bank, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa.
Nah, yang tidak boleh itu kalau memang kita berniat membeli misalnya 1 gram. Lalu kemudian kita cicil sedikit demi sedikit, kita bayar dulu 200.000, bayar lagi 200.000, bayar lagi 200.000. Nah, ini tidak boleh. Karena berkaitan dengan emas ini harus kontan, tidak boleh cicil. Ya. Em, di dalam hadis Ubadah ibnu Samit disebutkan itu. Ya, ya dan biadin kontan, ya kontan. Ya. Mislan bi mislin. Itu harus sama. Ya, tidak boleh ada cicilan di situ. Ya, dan biadin mislan bi mislin. Kalau sekarang kita lihat ada beberapa aplikasi seperti kalau kita lihat di BSI itu ya, ada aplikasi di BSI, itu kita bisa beli emas di situ dan emas kita disimpan di BSI. Nah, emas kita yang tersimpan di BSI ini ada biaya titipnya. Biaya titipnya itu kalau tidak salah 20.000 setahun. Nah, itu bebas kita beli, mau beli berapa gram, 0,4 gram misalnya, 0,15 gram. Nah, kalau kita beli satu transaksi seperti itu tidak mengapa, itu bukan cicil emas. Yang dimaksud dengan cicil emas, kalau belinya misalnya yang kayak tadi ya 1 gram, lalu dia cicil harganya sedikit demi sedikit. Nah, ini yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp dulu. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya mengenai syaitan yang mengalir di darah manusia Ustaz. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menjelaskan inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu eh, berada bersama kalian itu majrad dam, sesuai dengan aliran darah. Lalu kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa setiap kita ini diberikan satu qarin, ya, minal jinni, tapi selain dari jin kita juga diberikan qarin dari malaikah, dari malaikat. Nah, dan masing-masing ini memberikan bisikan. Ya, malaikat memberikan bisikan kebaikan dan setan memberikan bisikan keburukan. Nah, posisi setan atau jin ya secara khusus kata Nabi SAW itu berada dalam aliran darah kita. Dan di situ Nabi SAW menjelaskan. Nah, penjelasan ilmiahnya seperti apa? Ya, kita tidak ada ilmu di situ untuk menjelaskannya. Apakah lalu kemudian kita menerka-nerka berarti setan itu atau jin itu adalah sel darah merah misalnya itu sel darah putih dalam aliran darah kita atau bagaimana? Nah, kita tidak tahu. Nabi SAW menjelaskan bahwa setan itu atau jin itu berada eh, apa ikut dalam tubuh kita majrad dam sesuai dengan aliran darah. Dan kita yakin itu bahwa setan itu di situ. Eh, Jin itu di situ. Nah, termasuk Nabi SAW ada juga korennya dari jin, tapi Nabi SAW mengatakan illa kecuali eh, jin ini aslama, ya masuk Islam jin yang diberikan ke saya ini. Fala ya'muruni illa bi khair, maka jin Islam ini tidak memberitakan aku kecuali yang baik-baik saja. Nah, maka qarin ini yang bersama kita bukan hanya jin ya, tapi juga malaikat. Ya. Maka selalu eh, waspada dan selalu melihat. Dan bisikan itu selalu hadir bisikan. Dan bisikan itu dua, bisikan kebaikan. Lammatan bil khairi wa lammatan bil syarr. Ya. Bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Ya. Kata Nabi SAW, kalau dia mendapatkan bisikan kebaikan, falyahmadillah. Dia hendaknya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan lammatan bisyarr, bisikan keburukan, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di Zoom. Di sini ada dua pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari hamba Allah. Pertanyaannya, yang pertama, bolehkah kita menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain setelah kita mengadukannya kepada Allah Ustaz? iya. Terkait boleh dan tidaknya ini lebih kepada ini bukan hukum boleh dan haram, boleh dan tidak boleh, tapi lebih kepada afdaliyah, bagusnya mana, ya.
Lebih bagusnya mana? Lebih utama mana? Ya, ini afdal, ini fadil atau mafdul. Ya, ini tentunya mafdul ya. Kurang bagus ya menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain. Kalau kita melihat kehidupan para salaf itu luar biasa. Mereka tidak mengadukan kesulitan-kesulitan yang diterimanya bahkan kepada istrinya. Ya, bayangkan ada seorang ulama salaf yang dia itu sebenarnya mata satunya itu buta, tapi dia tidak ceritakan itu ke istrinya selama berpuluhan tahun hidup bersama dengan istrinya. Dan ia hanya adukan saja kepada Allah dan biarkan Allah saja yang mengetahui. Itu luar biasa. Ya, sampai istrinya pun tidak mengetahui. Nah, kadang juga ya menceritakan kesulitan kepada orang lain ini eh, mungkin dalam beberapa keadaan dianjurkan, ya, terutama ketika menanggung beban dan biasa mungkin terutama perempuan ya, kalau perempuan menanggung beban sendirian ini merasa berat. Beda dengan laki-laki yang bisa menanggung beban sendirian. Nah, kalau perempuan itu biasa perasaannya lebih plong ketika dia ceritakan kepada orang lain. Maka dalam kondisi ini dianjurkan diceritakan kepada orang lain tapi tidak mengandung unsur gibah, tidak mengandung menceritakan keburukan orang lain dan selainnya, lalu kemudian menjaga rahasia rumah tangga, nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua dari penanya yang sama, bagaimana Sebelumnya sih? saya tambah lagi, ya, lebih baik kita ya adukan kepada Allah. Kalau di sini kan disebutkan bahwa setelah kita mengadukannya kepada Allah, kan jika hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kita jadikan sebagai partner dalam kehidupan kita. Ya, yang selalu kita dilibatkan dalam kehidupan kita. Yang kita yakin bahwa Allah mendengar. Dan ketika Allah mendengar, Allah akan memberikan solusi. Dan Allah akan memberikan jalan keluar. Dan salah satu hal yang mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita adalah sholat. Sholat dan hubungan baik kita kepada Allah. Ketika kita ada kesulitan, kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu membuat kita plong. Karena bukan hanya kita yang mengetahui kesulitan kita, tapi kita serahkan dan tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita selesai mencurahkan itu, menyebutkan dalam doa-doa kita, itu terasa plong. Karena saya sudah mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika saya adukan kepada Allah, pasti Allah akan diberikan jalan keluar. Jadi bayangkan para sahabat Nabi SAW, kesulitan-kesulitan rumah tangga yang mereka alami seperti kekurangan garam, ya bahkan ketika jatuh sendalnya dari kendaraannya itu mengadunya langsung kepada Allah, ya Allah, disebutkan itu bukan hanya dalam hati, bukan hanya perasaan, tapi disebutkan, ya Allah, sendalku jatuh, ya Allah, habis garamku di rumah. Itu eh, jika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagus dan baik, maka itu akan terasa plong, ya, ketika kita sudah mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, itu pertanyaan pertama dari penanya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap seorang hamba yang merasa ujian atau takdir dari Allah itu sangatlah berat karena ujiannya adalah ujian yang tidak baik. Bagaimana caranya agar bisa ridho dengan ujian tersebut? Ya, nah disinilah puncak ujian itu, bagaimana kita bisa ridho. Yang pertama bahwa meyakini bahwa ini yang memberikan ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tahu bahwa Allah yang memberikan ujian, maka kita akan tenang menghadapinya bahwa ini Allah sedang menguji saya ini bukan karena himpitan hidup, bukan karena kesulitan hidup, bukan karena kondisi di luar yang menyebabkan saya berada dalam kondisi ini, tidak. Tapi Allah yang mengatur ini semua, menyetel ini semua, men-setting ini semua, dan karena itu kita berada dalam ujian ini. Dan kalau kita paham bahwa Allah yang menyetel semua ini, nah kita akan merasa bahwa ini ya kalau begitu saya ridho kalau Allah yang memang yang menyetel ini untuk saya. Ya. Itu yang pertama, keimanan dan keyakinan bahwa Allah yang berikan ujian ini. Yang kedua tentunya ujian-ujian berat itu dihadapi dengan ibadah. Dan ini yang akan meringankan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi ujian-ujian berat dalam dakwah, itu Allah tahu. Alaihi Wasallam menghadapi cemoohan dan eh, beban berat dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi-Nya sallallahu walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan kami sungguh tahu apa yang engkau alami. Kesempitan hati yang engkau alami karena apa yang mereka ucapkan kepadamu. Lalu apa?
Apa yang Allah sarankan kepada Nabi SAW? Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu. Berzikir. Wa kum minas sajidin, dan jadilah termasuk orang yang selalu sujud mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kata Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Istiqamah dalam ibadah. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Ya, yang diyakini itu kematian. Maka ini mendekat, dekat kepada Allah ini akan meringankan segalanya. Kita bertawakal, dan karena kita dekat kita ridho. Kita tahu bahwa ya Allah, dan ini salah satu konsekuensi kita mengikrarkan la ilaha illallah. Ini cabang keimanan yang mungkin kita terluput bahwa ini ada kaitannya dan sangat erat kaitannya terhadap syahadat kita. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. eh Ketika kita berikrar seperti itu, maka kita yakin bahwa kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam takdir kita. Ya. Jadi ketika kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa itu semua dari Allah, dan kita patuh karena keyakinan kita itu. Ya. Maka itu yang membuat kita ridho. Kemudian selanjutnya, yakini bahwa semua hal yang telah ditakdirkan ini sudah Allah catat, sudah selesai Allah atur 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Apa yang kesulitan yang kita alami pada hari ini itu sudah selesai ditulis. Dan sudah selesai juga ditulis jalan keluarnya. Jadi, ya, dan selalu katakan raditu billahi rabba. Segala puji, bukan, itu terkait dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang nanti saya mau katakan. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Nah, salah satu keridhaan kita adalah makna Rabb ini mengatur. Ya. Maka kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ucapan Al-Fatihah kita, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk urusanku. Maka apapun itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, mungkin Allah akan aturkan, takdirkan hal lain yang lebih buruk lagi. Atau bukan kesulitan, tapi kebaikan-kebaikan yang membuat kita terlena dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku selalu bersama dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka selalu berbaik sangka ya, bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha mengatur segalanya, dan Allah memiliki jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu patron ketakwaan adalah keridhaan akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu ya. Semoga bisa sedikit ya meringankan. Ya. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Eh, saya takut untuk menikah Ustaz. Saya sering melihat bahwa syarat menikah itu minimal punya gaji UMR. Itu pun gaji UMR sebenarnya hanya Wah, cukup menghidupi satu orang. Sementara gaji saya sangat jauh di bawah itu. Saya juga pernah mendengar bahwa syarat untuk menikah itu ada Afan, dua. saya kaget tadi. Bukan karena pertanyaannya, tapi ada ayam masuk di kamar. Oh ya, baik, Ustaz. Aduh, Afan. Syarat wajib menikah itu ada Boleh, dua. Ya. tadi tentang nikah ya. Iya, Ustaz. Kemudian Bisa syarat diulangi, wajib. bisa diulangi Afan. Kenapa, Ustaz? Bisa diulangi pertanyaannya. Takut Baik. menikah karena gajinya masih Saya UMR. iya, gajinya masih belum MR dan itu pun gaji UMR sebenarnya hanya cukup menghidupi satu orang. Sementara gaji saya sangat jauh di bawah itu. Saya pernah mendengar bahwa syarat wajib menikah itu ada dua. Yang pertama telah terfitnah dan yang kedua punya uang untuk menikah. Apa? Sementara Apa dua itu? takut terfitnah dan punya uang untuk menikah, Ustaz. Ulangi, ulangi. Yang saya pernah mendengar bahwa syarat wajib untuk menikah itu ada dua. Yang pertama telah terfitnah, yang kedua takut Apa? terfitnah, takut Takut terfitnah. Ustaz. terfitnah.
Ya, takut terfitnah Maksudnya oleh wanita. syarat menikah takut terfitnah. Yes, takut terfitnah oleh Bukan wanita. syarat sih. Oh ya. Atau mau direspon sekarang Ustaz? Lanjut, lanjut, lanjut dulu supaya Takut bisa. terfitnah dan punya uang untuk menikah. Kemudian saya takut terfitnah Ustaz, tapi saya tidak punya dana. Apakah saya berdosa jika tidak menikah? Ya, eh, pernikahan ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini disebutkan ya bahwa dalam surat An-Nisa kalau tidak salah Allah mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah al-ayyama minkum, hamba-hamba sahaya perempuan dari kalian, wa imaikum, ya dan budak-budak kalian. Lalu kemudian setelahnya Allah mengatakan fa iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika mereka itu fakir, maka Allah akan membuat mereka kaya dan cukup, ya cukup, yughnihimullahu min fadli, dari karunia-Nya. Maka em, jangan takut karena Allah sudah berjanji. Iya. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salasatun, ada tiga golongan yang oh, wajibun 'ala Allahi aunuhum, dan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Salah satunya disebutkan adalah wanakih, dan orang yang menikah alladzi yuridul afaf, yang ingin mendapatkan kesucian. Maka ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Al-Quran sudah ada ya janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau fakir Allah akan kayakan. Allah akan cukupkan. Yang kedua dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW beritahukan tentang janji Allah bahwa Allah wajib membantu, bahwa Allah pasti, ya bukan wajib, pasti Allah membantu kepada orang yang menginginkan itu, menginginkan pernikahan, karena tujuan pernikahannya adalah al-afaf, yang mencari kesucian, iffah, ya, dan tidak terjatuh pada fitnah dan seterusnya. Maka jangan takut ya. Justru setelah menikah Allah akan memberikan banyak solusi insya Allah. Ya. Dan ini mungkin menjadi momok bagi sebagian ya. Terlalu besar prasangka prasangka terkait dengan pernikahan bahwa menikah itu harus ini, harus itu. Jalani saja dulu dan Allah akan dan kita akan melihat ya bahwa semua ini bisa dilalui. Tanya kepada orang-orang yang sudah menikah, dan apakah nikah itu syariat bagi orang yang mampu saja? Kan ternyata tidak. Dan justru Nabi SAW mengatakan bahwa keberkahan itu yang paling murah dan paling mudah maharnya. Ya. Jadi menikah itu syariat untuk semuanya, yang mampu dan yang kaya, yang mampu dan yang tidak mampu. Yang tidak mampu nanti Allah mampukan dan Allah kayakan dan Allah pasti bantu. Seperti itu. Tapi bisa syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin ini ya pertanyaan pribadi Ustaz terkait jawaban yang disampaikan tadi. Bagaimana pendapat Ustaz tentang fenomena orang-orang yang bunuh diri Ustaz? Ada ibu yang memberikan anaknya obat itu supaya meninggal karena tidak mampu untuk menghidupi mereka. Iya, bunuh diri ini salah satu dosa besar dalam Islam ya. Meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam karena ini bukan nawaqidul Islam. Ini masuk kepada dosa besar. Cuma ancamannya berat dan besar ya jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Karena orang yang bunuh diri akan diazab sesuai dengan bagaimana dia bunuh diri di dunia. Orang yang menusuk perutnya nanti dia dapati dirinya di jahanam, dia tusuk terus perutnya. Orang yang loncat dari tempat yang tinggi maka dia dapati akan loncat dulu, loncat terus dari tempat yang tinggi, dan itu siksa yang dialami dan dia akan lalui eh, dalam waktu yang sangat panjang. Maka ini berat ya, berat siksanya. Nah, kemudian yang kedua bahwa kesulitan-kesulitan hidup ini justru sebenarnya membuat kita untuk semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mencari solusi-solusi lain yang merupakan ini larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bunuh diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Ya.
dan seterusnya. Sangat banyak ya hadis-hadis dan ayat yang melarang terkait dengan bunuh diri. Nah, karena itu solusinya tadi ya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Jangan justru mencari jalan keluar yang bukan jalan ketakwaan. Ya, cari jalan keluar yang ternyata bukan jalan keluar, jalan masuk menuju penderitaan berikutnya. Nah, dan orang merasa bahwa kalau ma- mati itu sudah istirahat, sebagaimana tulisan di kuburan orang-orang kafir, "Rest in peace," ya, istirahat dalam damai. Tidak istirahat, bro. Ya. Tidak istirahat. Orang yang mati itu didatangi mungkar sama nakir. Ya. Kalau tidak selamat dari pertanyaan itu, maka diazab. Maka jangan sampai justru kuburan kita nanti bukan menjadi tempat istirahat, jadi tempat azab. Orang yang diazab, bagaimana bisa istirahat? Nah, makanya eh, ini perlu difahamkan ya kepada masyarakat kita, kepada kaum muslimin yang awam. Dan inilah pentingnya dakwah. Ya. Orang yang seperti itu tentunya minim sekali ta'alim al-Islam, ajaran-ajaran Islam sampai kepada dia sehingga dia berani untuk melakukan hal tersebut. Dia dalam hal ini melakukan beberapa dosa, dosa murakkab. Ya, dia bunuh dulu anaknya satu persatu, dua. Ini kan membunuh. Mulai. Kalau membunuh orang lain itu berdosa, apalagi bunuh kepada orang yang sangat dekat kepada yang mestinya kita sayangi, dibunuh. Ini eh, kalau satu, dua tambah lagi, lebih besar lagi dosanya. Ketiga dia bunuh dirinya sendiri. Ini bertumpuk-tumpuk dosanya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan eh, mengintensifkan dakwah ya dan seterusnya agar umat mendapatkan ajaran yang mencerahkan, ajaran yang mengantar kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup, sehingga mereka bisa mendapatkan jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin seperti itu. Eh, Semoga Itu ya Ustaz, bisa syukur wa menjawab. jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp dari hamba Allah. Ustadz, saya pernah berpikir, kenapa hampir semua nabi itu dari Bani Israel? Apakah Allah pilih kasih sama satu bangsa saja? Sebenarnya belum belum ada patokan dan tidak bisa kita katakan bahwa hampir semua nabi itu dari Bani Israel. Ya. Kebetulan yang banyak kisah yang kita dapatkan itu kebanyakan dari cerita Bani Israel karena itu umat sebelum kita. Umat-umat yang lain kita tidak tahu dan tidak diceritakan siapa nabinya. Dan jumlah nabi itu banyak ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan jumlah nabi itu 124.000 nabi. Ya. Memang nabinya Bani Israel berapa? Kalau 4.000 saja nabinya Bani Israel, masih ada 120.000 yang lain. Ya. Dan itu tidak diceritakan kepada kita. Ya. Dan kalau umpamanya 4.000 itu sudah banyak sekali ya, di Bani Israel. Sedangkan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Dan tentu tidak sebanyak itu. Ya wallahu alam. Dan tidak ada apa satu patokan yang kita bisa klaim bahwa sebagian besar nabi itu diutus kepada Bani Israel. Tidak. Ya. Nabi-nabi itu sangat banyak dan bukan hanya kepada Bani Israel. Ada kepada umat yang berada di Kanaan, ya, di Madian, lalu kemudian dan yang lain-lain, ya, di Mesopotamia, umatnya Nabi Yunus, ya, di Irak ada, ya, dan di tempat-tempat yang lain, ya. Dan di Arab, ya, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ya, dan seterusnya. Jadi tidak hanya di dan tidak sebagian besarnya kita tidak katakan bahwa bukan sebagian besar atau sebagian besar, tapi tidak ada patokan kebenaran dalam hal ini. Tapi kalau kita melihat dari jumlah nabi, kayaknya tidak seperti itu. Ya. Bukan berarti Allah tidak menyayangi umat-umat yang lain, tidak ya.
Allah ini memberikan rahmatnya untuk seluruh alam semesta. Sehingga di antara rahmatnya Allah mengirim setiap kaum itu pasti ada nabinya. Wa im min qaumin illa khala fiha nadhir. Ya. Tidak satupun kaum melainkan sudah Allah Subhanahu wa taala kirimkan nadhir di situ, pemberi peringatan dan pemberi peringatan itu nabi. Ya, mungkin seperti itu. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir sekaligus menutup pertemuan kita untuk sesi pada malam hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya kepada Al Ustadz atas waktu yang telah disampaikan dan waktunya, kemudian atas jawabannya juga, beserta kepada para peserta atau partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pertanyaan pada malam hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.